Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti Nur Latifa dari Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang, kelas Gizi 5C dengan NIM 1907026076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah secara kronis akibat meningkatnya kerja jantung dalam memompa darah. Selanjutnya ada kejadian hipertensi. Menurut data WHO tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menderita hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia itu menderita hipertensi. Hanya 36,8% diantaranya yang minum obat dan sebanyak 9,4 juta orang meninggal karena hipertensi. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, berapa tekanan darah normal manusia dan bagaimana kategori hipertensi? Untuk tekanan darah normal manusia dan kategori hipertensi dijelaskan dalam tabel tersebut. Dalam tabel terdapat 3 kolom. Kolom pertama kategori, kolom kedua tekanan darah sistolik, dan kolom ketiga tekanan darah diastolik. Yang pertama untuk kategori normal. Jadi manusia dikatakan memiliki tekanan darah yang normal ketika tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 mmHg dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Yang kedua untuk kategori prehipertensi, ketika tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89 mmHg. Yang ketiga kategori hipertensi stage 1, ketika tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Dan yang kategori keempat ada hipertensi stage 2, yaitu ketika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 160 mmHg dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 100 mmHg. Penyebab hipertensi. Hipertensi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, meningkatnya konsumsi natrium. Kedua, menurunnya aktivitas fisik. Ketiga, meningkatnya berat badan. Keempat, menurunnya asupan kalium, magnesium, dan kalsium. Dan yang kelima, peradangan pada vaskular. Pencegahan hipertensi. Ada 6 cara untuk mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama, olahraga yang cukup. Kedua, tidak merokok. Ketiga, tidak minum alkohol. Keempat, istirahat cukup. Kelima, mengatur pola makan. Yang keenam, pencegahan secara medis. Pencegahan secara medis membutuhkan penanganan dokter dan tenaga medis lain. Orang yang berisiko untuk terkena penyakit hipertensi dapat melakukan pemeriksaan secara berkala, karena sejatinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, pengaturan menu diet. Ada 2 macam diet, yang pertama DAS diet dan yang kedua diet rendah garam. DAS diet bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan sebagai langkah pencegahan hipertensi. DAS diet dilakukan oleh orang yang belum terkena hipertensi, misalnya orang yang masuk dalam kategori prehipertensi. DAS diet menyarankan konsumsi makanan rendah lemak jenuh, kolesterol, dan lemak total, serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur, produk susu tanpa atau rendah lemak, gandum utuh, dan kacang-kacangan. Yang kedua untuk diet rendah garam, ada 3 macam. Yang pertama diet rendah garam 1 untuk orang dengan hipertensi berat, dan diet ini menyarankan konsumsi natrium sekitar 200-400 mg. Yang kedua diet rendah garam 2 untuk orang dengan hipertensi sedang, dan diet ini menyarankan konsumsi natrium sekitar 600-800 mg. Yang ketiga, diet rendah garam 3 untuk orang dengan hipertensi ringan, dan diet ini menyarankan konsumsi natrium sekitar 1000-1200 mg. Diet rendah garam pada orang hipertensi. Jadi, orang yang hipertensi melakukan diet rendah garam tujuannya untuk membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Syarat dari diet rendah garam ini, yang pertama cukup energi, protein, dan mineral. Yang kedua, bentuk makanan sesuai dengan keadaan pasien. Bentuk makanan ini dapat berupa makanan padat, makanan cair, makanan lunak, dan makanan saring. Yang ketiga, jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air dan atau hipertensi.
Yang keempat, cairan diberikan dalam jumlah yang cukup, yaitu 1 ml per kilokalori kebutuhan energi total atau sekitar 30-35 ml per kilogram berat badan. Makanan yang dianjurkan. Yang pertama, sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, singkong, tapioka, terigu, dan makanan yang diolah menggunakan bahan-bahan tersebut tanpa penambahan garam dapur dan soda seperti bihun, makaroni, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber protein seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya yang diolah dan dimasak tanpa penambahan garam dapur. Yang ketiga, sumber lemak yang dikonsumsi adalah lemak tidak jenuh seperti alpukat, kacang almond, dan lain-lainnya. Yang keempat ada sumber serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Selanjutnya, makanan yang tidak dianjurkan. Yang pertama, makanan yang mengandung banyak natrium seperti telur asin, ikan asin, dan makanan yang diawetkan. Kedua, makanan yang mengandung banyak lemak jenuh seperti minyak goreng, mentega, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan yang diolah dengan garam dapur, baking powder, dan soda seperti roti, biskuit, dan kue-kue. Yang keempat, hindari makanan yang dapat menimbulkan gas karena akan menimbulkan rasa sebah atau penuh pada perut. Sayuran dan buah yang dapat menimbulkan gas diantaranya nanas, durian, sawi, kol, dan nangka. Yang kelima, hindari konsumsi soda dan alkohol. Yang keenam, hindari penggunaan bumbu yang terlalu tajam, asin, pedas, asam, serta bumbu olahan yang mengandung banyak natrium seperti penyedap rasa. Ini adalah contoh menu satu hari yang dapat digunakan sebagai menu diet orang hipertensi. Frekuensi pemberian makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Pada makan pagi, menunya ada nasi, ikan bumbu kuning, tempe bacem, oseng kacang panjang, dan apel. Pada selingan pagi, menunya ada milkshake mangga. Pada makan siang, menunya ada nasi, sayur tahu kuah santan, tumis kangkung, dan jus jambu biji. Pada selingan sore, menunya bubur ketan hitam. Dan pada makan malam, menunya ada nasi, ayam panggang. Dapat menggunakan daging ayam tanpa kulit, sayur bening bayam, dan pepaya. Nah, dalam pembuatan menu-menu tersebut harus juga diperhatikan penggunaan garam dapurnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai hipertensi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.